Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak berlimpah kepada kita semuanya, yang mungkin tak mampu kita menghitung, yang memang tak mampu kita menghitung nikmat-nikmat tersebut. Menghitung saja kita tidak mampu, apalagi bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut seluruhnya. Maka kita berharap pada Allah dan memohon kepada Allah agar diberikan taufiknya untuk dapat mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang berada di atas jalan mereka, di atas sunnah mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Taib. Santriwati atau para talibat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan ini. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kita kesempatan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, ya, pelajaran yang sangat penting untuk kita semuanya, yang mana pelajaran ini bukan hanya untuk mendapatkan nilai di sekolah, namun menyelamatkan kita di dunia ini dan juga di akhirat nanti, yaitu pelajaran akidah. Nah, kita saat ini sampai pada pembahasan tentang tingkatan iman kepada takdir, bahwa di dalamnya terdapat 4 tingkatan. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman dengan kepada penulisan takdir tersebut. Yang ketiga iman kepada kehendak Allah, masyiatullah. Yang keempat, iman kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu. Yang poin kita pada hari ini adalah iman kepada tingkatan yang kedua, yaitu iman kepada penulisan takdir-takdir tersebut, bahwasanya seluruhnya sudah dituliskan, yang besar maupun yang kecil sudah dituliskan takdir-takdir setiap makhluk. Dan yang termasuk pada tingkatan ini beberapa takdir-takdir. Yang pertama, takdir yang abadi yang tidak bisa berubah, yaitu takdir penulisan takdir tersebut. Yang pertama itu penulisan takdir sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya, seluruhnya dituliskan takdir-takdir seluruh makhluk. Kemudian takdir umur, takdirul umri, ya, penetapan takdir, ya, seumur hidup makhluk tersebut. Ini sudah kita bahas. Kemudian yaitu ketika perjanjian antara makhluk-makhluk tersebut
dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir seumur hidup, sepanjang hidup makhluk tersebut ketika penciptaan mereka masih pada bentuk nutfah di dalam rahim seorang ibu. Kemudian takdir yang terjadi selama setahun itu dituliskan di malam Lailatul Qadar. Yang kelima, takdir yang terjadi pada setiap harinya yang dijalankan, dieksekusi di setiap harinya pada tempat-tempat. Sekarang kita bahas ma dalilut takdir al-azali. Ini sudah takdirul azali sudah selesai. Sekarang ini ma dalilut takdirul umri yaumal mitsaq. Ma dalilut takdirul umri yaumal mitsaq. Ini juga sudah kita selesaikan. Naam, kita bahas bahwa apa dalil tentang takdir ya seumur hidup makhluk tersebut pada hari perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan pada hari ini. Jawabannya adalah qala Allah taala, perhatikan ini dalilnya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil dari anak Adam ya, dari punggung mereka, keturunan-keturunannya, kemudian Allah taala bersaksi ya, mengambil persaksian mereka terhadap diri mereka, bukankah aku Rabb kalian? Bukankah aku Rabb kalian? Bertanya kepada mereka, qalu bala, mereka menjawab, iya, kami bersaksi. Ini sudah kita bahas kemarin, tapi kita ulang, enggak masalah. Al-ayat rawa Ishaq bin Rahawai anna, meriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki, anna rajulan qala ya Rasulullah, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atabtadi'ul a'mal am qad madal qada? Apakah amalan-amalan itu akan mulai ya, baru mulai terjadi, am qad madul qada, atau sudah ditetapkan, sudah berlalu ketetapannya, sudah ada ketetapannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah taala, lama akhraja dzurriyyata Adam min dhahrihi, tatkala mengeluarkan keturunan anak cucu Adam dari punggungnya ya, Allah bersaksi, Allah mengambil persaksian kepada diri mereka. Kemudian Allah taala genggam di dua telapak tangannya, faqal haula'il jannah, mereka ini penduduk surga, wa haula'il nar, mereka menjadi penduduk neraka. Fa ahlul jannati muyassaruna li'amali ahlil jannah, penduduk surga dimudahkan untuk mengamalkan penduduk surga ya. Wa ahlun nar, mereka yang sudah ditetapkan menjadi penduduk neraka akan dimudahkan untuk mengamalkan penduduk neraka. Wa fil Muwatta, dalam kitab Muwatta, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya an hadhil ayat, tentang ayat ini, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Tentang ayat tersebut, faqala Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'al anha, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal tersebut, lalu ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa Adam, sungguhnya Allah taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Thumma masaha dhahrahu biyaminihi, kemudian ia usap punggungnya dengan tangan kanannya.
hatta stakhraja minhu dzurriyyatahu, hingga keluarlah dari punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihi salam, keturunan-keturunannya, anak cucunya. Faqala, Allah Ta'ala berkata, khalaqtu haula lil jannah, aku menciptakan mereka untuk sebagai penduduk surga. Wa bi amali ahli jannati ya'malun, dan mereka akan melakukan, ya, beramal di kehidupan mereka dengan amalan penduduk surga. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang berbicara, bukan cerita khayalan belaka, bukan dongeng belaka. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma masaha dhahrahu, kemudian Allah Ta'ala kembali usap punggung Nabi Adam alaihi salam. Fastakhraja minhu dzurriyyah, lalu keluarlah dari usapan tersebut anak cucu keturunan Nabi Adam alaihi salam. Faqal, Allah Ta'ala berkata, khalaqtu haula linnar, aku ciptakan mereka sebagai penduduk neraka. Wa bi amali ahli nar ya'malun, dan mereka akan mengamalkan amalan penduduk ahli neraka. Al hadits bi tulihi. Wa fi Tirmidzi min hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, hadis, ya, panjang, hadisnya panjang, dan di dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai mereka berdua, radhiyallahu anhu, maqal, ia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, wa fi yadihi kitaban, dan di tangannya terdapat dua kitab. Faqal, Nabi berkata, atadruna ma hadanil kitaban, tahukah kalian dua kitab ini? Faqulna la ya Rasulullah, kami mengatakan tidak ya Rasulullah. Illa an tukhbirana, kecuali engkau kabarkan kepada kami kitab apa dua kitab tersebut. Faqala lilladzi fi yadihi al-yumna, kemudian Nabi berkata untuk kitab yang berada di tangan kanannya, hadza kitabun min rabbil alamin, fihi asma'u ahlil jannah wa asma'u abaihim wa qabailihim, thumma ajmala ala akhirihim, fala yuzadu fihi wa la yanqusu minhum abadan. Ini kitab dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat nama-nama penduduk surga, nama kakek moyang mereka serta kabilah mereka. Thumma ajmala ala akhirihim, sampai seterusnya. Fala yuzadu fihi wa la yanqusu minhum abadan, maka tidak akan ada ditambahkan dari mereka dan tidak akan pula ada yang dikurangi selama-lamanya. Mereka sudah ditentukan sebagai penduduk surga, tidak akan ditambah dan tidak akan dikurang. Faqala ashabuhu, lalu para sahabat bertanya, fa fimal amal ya Rasulullah, in kana amrun qad faragha min, lalu untuk apa kita beramal wahai Rasulullah? Untuk apa ada amalan wahai Rasulullah, apa jika perkara itu sudah selesai, telah ditentukan? Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, saddidu wa qaribu, ya, berbuat baiklah dan senantiasa berbuatlah perbuatan yang mulia. Saddidu wa qaribu, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Fa inna sahibal jannah yukhtamu lahu bi amali ahli jannah wa in amila ayya amalin karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu, berbuatlah perbuatan yang mulia, wa qaribu, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Fa inna sahibal jannah yukhtamu lahu bi amali ahli jannah wa in amila ayya amalin, karena sesungguhnya penduduk surga, ya, amalannya akan ditutup dengan amalan penduduk surga semasa hidupnya, ya. Amalan penutupnya sebelum dia wafat, yaitu amalan penduduk surga. Wa in amila ayya amalin, sekalipun dia mengamalkan amalan apapun dari amalan penduduk neraka sebelumnya, keburukan apapun yang dia lakukan sebelumnya, kelak amalannya akan ditutup dengan amalan penduduk surga. Kebalikannya, wa inna sahiban nar yukhtamu lahu bi amali ahli nar wa inna amila ayya amalin, dan sungguhnya penduduk neraka yang sudah ditetapkan sebagai penduduk neraka,
amalannya akan ditutup dengan amalan penduduk neraka ketika dia hidup. Sekalipun sebelumnya dia mengamalkan kebaikan-kebaikan apapun semasa hidupnya. Kelak kalau memang dia sudah ditetapkan sebagai penduduk neraka, maka penutup dari amalannya adalah amalan penduduk neraka. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan fulan sebagai penduduk surga dan fulan sebagai penduduk neraka. Sudah ada ketetapannya dan ketentuannya. Sudah ditulis. Tinggal lagi kita. Apakah kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita penduduk neraka atau kita penduduk surga? Kalau memang kita ingin menjadi penduduk surga, maka kita berusaha mengamalkan amalan penduduk surga, mengamalkan amalan kebaikan, kebajikan. Beramal, beribadah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apakah kita penduduk neraka ataukah kita penduduk surga. Kita berharap kita sebagai penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, biyadihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi fa nabadahuma. Thumma qala faragha rabbukum minal ibadi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dengan tangannya fanamadahuma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar atau membuang dua kitab tersebut. Thumma qala, kemudian ia berkata, faragha rabbukum minal ibad. Allah Subhanahu wa taala telah selesai menentukan dan menetapkan takdir hamba-hambanya. Ya, sebagian kelompok di dalam surga dan kelompok lainnya di dalam neraka. Qala Tirmidzi, hadza hadisun hasan sahih gharib. Ini hadis yang hasan, yang sahih, yang gharib. Naam, itu dalil tentang Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan anak cucu Adam alaihi salam. Kemudian ma dalil taqdiril umri alladhi inda awwali takhliqin nutfah. Apa dalil ketetapan ya al-umri, takdirul umri, ketetapan takdir al-umri, ya, seumur hidup, alladhi yang inda awwali takhliqin nutfah, ketika awal penciptaan cairan sperma. Qala Allah Ta'ala berfirman, huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard. Allah Ta'ala mengetahui tatkala menciptakan kalian dari tanah. Wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan tatkala kalian berbentuk janin di perut ibu kalian, fala tuzaku anfusakum, maka jangan kalian mensucikan diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa, karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Wa fi sahihain qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum, sungguhnya setiap kalian, la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari dalam 40 hari pertama dalam bentuk cairan sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal darah di waktu yang sama, yaitu 40 hari berikutnya. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging dalam kurun waktu yang sama 40 hari. Tsumma yursalu ilaihi al-malak, setelah itu akan dikirimkan kepada mereka seorang malaikat, dikirimkan kepada mereka malaikat. Fayunfakhu fihi ar-ruh, lalu akan ditiupkan ke dalam
ke dalamnya, ke dalam janin tersebut ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan akan ditetapkan 4 kalimat kepada janin tersebut. Bikatsbi rizki, dengan menetapkan rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalannya, wa syaqiyun am sa'id, apakah dia sengsara atau dia bahagia. Ini sudah ditetapkan. Ini yang belum jelas, apakah seseorang sengsara atau bahagia. Namun rezeki, ajal dan amalan ini sudah ditetapkan. Tinggal apakah dia sengsara atau bahagia, ini belum ditetapkan. Siapa yang menetapkannya? Siapa yang bisa menentukannya? Ya, seorang hamba tersebut, kalau dia ingin bahagia, maka dia amalkan amalan penduduk surga. Kalau dia ingin sengsara, silahkan dia melakukan dosa dan maksiat sebanyak-banyaknya. Naam, fawalladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadati selainnya. Inna ahadakum, sungguhnya salah seorang kalian, la ya'mala bi amali ahli jannah, akan mengamalkan amalan penduduk surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', hingga menjadikan dirinya dengan surga tersebut hanya dhira', sejengkal saja tinggal. Fayasbiqu alaihi alkitab, namun kitab ketetapan atas dirinya telah mendahuluinya, karena dia sudah ditetapkan sebagai penduduk neraka. Faya'mala bi amali ahli nar, lalu dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, hingga dia masuk ke dalam neraka tersebut. Wa inna ahadakum, dan sungguhnya salah seorang kalian, la ya'mala bi amali ahli jannah, akan mengamalkan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', hingga menjadikan dirinya dengan neraka hanya sejengkal saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, namun ketetapan takdir telah ditetapkan, telah mendahuluinya. Faya'mala bi amali ahli jannah, lalu dia mengamalkan amalan penduduk surga. Fayadkhulu, ia pun masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Wa fi riwayat ghairu hadhihi, dan di dalam pembahasan ini terdapat riwayat-riwayat selain hadis ini, an jamaah min sahabah, dari jamaah sahabat, bi alfadhin ukhar, dengan lafaz-lafaz yang berbeda, namun maknanya wal makna wahid, maknanya tetap satu. Naam, itu adalah hadis ya atau dalil yang menjawab tentang takdirul umri hina inda awal takhliqin nutfah. Takdir, ya, ketetapan umur seseorang, ya, bukan menetapkan umur, ya, ketetapan umur hidup seseorang ketika awal penciptaan dirinya dalam keadaan nutfah, bahwa dalam keadaan tersebut sudah ditetapkan atas dirinya bahwa ia apakah sebagai penduduk surga ataukah sebagai penduduk neraka, sudah ditetapkan. Makanya para ulama mengatakan dari hadis yang kita sampaikan tadi adalah sebuah kaidah yang harus kita ingat, harus kita perhatikan baik-baik. Innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amalan-amalan tersebut, ya, dinilai dari akhirnya, bukan dari awal. Di awal mungkin orang soleh, dia sudah hijrah segala macam baik dan lain-lainnya, namun jangan terlalu terburu-buru menganggap dia sebagai penduduk surga. Karena apa? Kita belum tahu akhir kehidupannya apa. Perhatikan akhir hidupnya, karena kaidah tadi yang kita katakan innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung dengan akhirnya, penutupnya. Seperti hadis-hadis yang sebelumnya juga kita katakan, kita sampaikan tadi di atas. Amalan seseorang, ya, tergantung dengan penutupnya. Jika kita berusaha menjadikan penutup amalan kita nanti, ya, dengan amalan penduduk surga, amalan yang sebaik-baiknya, jangan malah melenceng kita. Waliyadu billah. Sekalipun anak ulun nuha dan selain anak ulun nuha juga, yang penting poinnya adalah bagaimana agar akhir amalannya adalah amalan penduduk surga. Itu poin penting. Naam. Namun ada kiat agar akhir amalan kita itu adalah amalan penduduk surga. Ada kiatnya. Bukan
dengan kalau memang sudah ditetapkan kita sebagai penduduk neraka, kalau sudah penduduk surga, enggak ada kiatnya agar akhir amalan kita adalah amalan penduduk surga adalah terus senantiasa menjaga diri kita semasa hidup mengamalkan amalan penduduk surga terus, karena kita enggak tahu apa ketetapan terhadap diri kita, apa takdir yang sudah Allah tetapkan untuk diri kita. Jadi kita menjaganya, kita terus mengamalkan kebaikan hingga ketika masa tua dekat-dekat kematian sudah terbiasa kita melakukan kebaikan. Seperti perkataan para ulama, man syaba ala syai'in syabba alaihi. Barang siapa yang mudanya di atas kebiasaan tertentu, maka masa tuanya juga di atas kebiasaan tersebut. Atau dalam makna lain, riwayat lain, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas kebiasaan tertentu, ya, mata 'alaihi, maka dia akan wafat di atas kebiasaan tersebut. Jadi kita biasakan diri kita untuk mengamalkan amalan penduduk surga agar kita wafat, sebelum kita wafat kita masih berada di atas amalan penduduk surga tersebut. Kita berusaha. Yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai bentuk bahwa memang seluruhnya sudah Allah takdirkan, tidak ada satupun yang dapat melawan takdir Allah yang menetapkan seluruhnya. Agar kita tidak tergesa-gesa juga menghukumi seorang sebagai penduduk neraka. Karena apa? Kita belum tahu penutup amalannya apa. Agar tidak terburu-buru seorang mengecap dirinya sebagai penduduk surga, karena dia tidak tahu apa akhir amalannya. Ini pelajaran untuk kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poinnya adalah kita berusaha agar menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala dan takut termasuk penduduk neraka Allah Azza wa Jalla wal iyad billah. Semoga Allah taala jadikan kita ya penduduk surganya. Allahumma amin. Itu yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, khususnya dalam pencatatan takdir makhluknya. Ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan yang perlu kita ketahui. Awalnya adalah catatan takdir dirinya yang tidak akan berubah, yang abadi, yaitu sebelum penciptaan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, seluruhnya sudah ditentukan, seluruh makhluk. Kemudian ketika perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala juga telah ditetapkan, ya, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan kalau sebagian orang sebagai penduduk surga dan sebagian orang sebagai penduduk neraka, ini sudah ada ketetapannya. Kemudian pula ketika penciptaan dirinya dalam bentuk cairan mani atau sperma, itu juga sudah ditetapkan bahwasanya apakah dirinya sengsara, penduduk neraka, atau dirinya bahagia sebagai penduduk surga. Ini sudah ada ketetapan. Nah, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani dan harus kita yakini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.